betapa tangguhnya kekuatan bangsa Persia. Donald Trump yang mengira perang akan berakhir dalam beberapa hari ke depan, kini mulai ragu bisa dimenangkan oleh Amerika Serikat. Militer Amerika Israel mengaku keteteran menghadapi serangan masif terhadap Iran. Negeri para mullah baru saja menyerang sistem radar vital milik Paman Sam yang berada di Qatar. IRGC juga sudah meluncurkan rudal balistik Khoramsar di atas langit Israel. Seketika warga Tel Aviv bersembunyi dan berlarian ketakutan bak kawanan tikus yang sedang kebingungan serangan Iran. Kalau kamu sudah menonton wawancara dari NBC News, Abbas Araghchi menegaskan Iran tidak akan mundur dan terus melawan. Bala bantuan Iran terus berdatangan dengan hadirnya Korea Utara yang siap mengirimkan rudalnya. Dan Agul coba merangkum kehancuran Amerika Israel akibat kesombongan Donald Trump sebagai berikut. Tel Aviv kembali membara karena serangan tanpa henti Iran. Gelombang balasan rudal dari Iran kembali menghantam Israel. Warga Tel Aviv yang semula tenang dikejutkan kembali dengan ledakan besar yang hampir terjadi di seluruh kawasan. Stasiun televisi pemerintah Iran melaporkan Teheran sukses menembakkan rudal di jantung Tel Aviv. Sistem pertahanan udara Israel disebut gagal dalam mencegahnya. Suasana Tel Aviv seketika kembali membara bak neraka yang berapi-api. Akun X Iran Updates mengunggah satu momen mencekam pemadam kebakaran yang berusaha memadamkan api. Dalam video tersebut, petugas terlihat kewalahan karena banyaknya bahan yang mudah terbakar. Dilihat, nggak hanya menghanguskan bangunan, serangan Iran juga menghancurkan kawasan perkantoran Tel Aviv. Sejumlah bangunan penting habis tak tersisa terkena rudal. Dikutip dari media Haaretz, ledakan ini terjadi pukul 9 malam saat warga sedang tertidur lelap. Alhasil, warga yang mendengar ledakan itu langsung berlari berhamburan tak tentu arah. Setelah serangan tersebut, layanan darurat Israel atau MDA langsung mengunjungi lokasi yang terdampak. MDA menyebut kerusakan Tel Aviv benar-benar masif dan telah mencapai skala besar. Diduga kuat, Iran menggunakan rudal Khoramsar 4 yang punya hulu ledak 1,8 ton. Garda Revolusi Islam Iran merayakan tembusnya rudal tersebut dan mengatakan telah menciptakan neraka bagi Israel. IRGC mengklaim serangan itu merupakan bagian dari gelombang ke-19 Operasi True Promise 4. Nggak hanya di Tel Aviv, rudal Khoramsar 4 juga membumi hanguskan kota lainnya. Kota Haifa dan Yerusalem kembali membara setelah 2 hari lamanya serangan berhasil dicegah. IRGC telah mengetahui kelemahan dalam sistem pertahanan udara Israel. Memang ya, Iran tidak kehabisan akal meskipun digempur habis-habisan oleh Amerika Israel. Bahkan Teheran juga hancur lebur oleh serangan balasan yang dilancarkan oleh Zionis. Apakah IRGC bakal berhenti membombardir Israel? Jawabannya terletak pada wawancara Abbas Araghchi. Menteri Luar Negeri Iran ini tidak takut dengan ancaman-ancaman yang datang dari AS Israel. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak sejenak pernyataan dari Abbas Araghchi. Are you afraid of a U.S. invasion in your country? No, we are waiting for them. You are waiting for the U.S. military to invade the ground troops? Yes, because we are confident that we can confront them. And that would be a big disaster for them. Kalau kamu sudah melihat video tersebut, Abbas Araghchi mengomentari soal rencana Donald Trump. Presiden Amerika Serikat ini segera melancarkan operasi darat ke Iran. Liciknya Trump adalah karena mengorbankan kelompok oposisi Kurdi sebagai tameng. Apa Trump takut karena tentara-tentara Amerika Serikat sudah nggak sanggup melawan Iran? Buat kamu yang tidak tahu kelompok oposisi Kurdi, kami akan menerangkannya. Kelompok ini dikenal sebagai segmen oposisi Iran yang paling terorganisir dengan ribuan pejuang terlatih. Masanya yang cukup besar tentu menjadi tantangan dan ancaman besar bagi otoritas Teheran. Khalil Nadiri mengatakan bahwa pasukannya telah disiagakan ke dekat daerah perbatasan.
para pemimpin oposisi Kurdi telah dihubungi oleh pejabat AS mengenai potensi operasi tersebut. Beberapa pasukan sudah bergerak ke daerah perbatasan Iran di Provinsi Sulaimaniyah, kata Nadiri. Abbas kemudian menanggapinya dengan sangat santai. Dia bahkan menantikan pasukan Amerika maupun Kurdi untuk segera maju. Abbas bahkan mengklaim kalau ini akan menjadi kiamat bagi AS. Bala bantuan mulai berdatangan menolong Irak. Kalau Amerika dibantu pasukan Kurdi, Iran juga punya bala bantuan yang gak kalah garang. Hizbullah disebut-sebut ikut terlibat dalam serangan ke sejumlah kota Israel. Bersumber dari Middle East Monitor, kelompok militer asal Lebanon ini meluncurkan roket ke kawasan Tel Aviv dan Haifa. Serangan itu memicu sirine peringatan udara hingga ke daerah sekitar. Militer Israel mengatakan telah mendeteksi 3 peluncuran roket dari wilayah Lebanon. Menurut IDF, 2 roket dari Hizbullah berhasil dicegat oleh pertahanan udara Israel. Hizbullah mengklaim telah meluncurkan drone ke arah posisi militer Israel. Kelompok militer asal Lebanon ini bersumpah tidak akan berhenti untuk menyerang Israel. Hizbullah mengatakan serangan ini adalah aksi balas dendam karena Israel telah menggempur Beirut. Bantuan lainnya juga datang dari luar Timur Tengah, yakni Korea Utara. Ya, kamu tidak salah dengar. Negara yang dipimpin Kim Jong-un ini secara tiba-tiba menawarkan bantuan. Sebelumnya, pihak Pyongyang telah mengecam keras tindakan Amerika Israel. Pyongyang mengklaim serangan ke Iran telah melanggar kedaulatan suatu negara yang berdaulat. Otoritas Korea Utara mengatakan keterlibatan Amerika dalam perang Iran sudah diprediksi. Pyongyang gak segan-segan menyebut Amerika sebagai preman dunia. Perang agresi oleh Amerika dan Israel tidak dapat diterima dalam keadaan apapun, tulis pernyataan Korea Utara. Sekarang Kim Jong-un pun mulai menyorot perjuangan Iran melawan AS dan Amerika. Ia bahkan mengeluarkan peringatan keras. 1 rudal saja cukup untuk melenyapkan Israel. Analisis dari media The Diplomat menyebut serangan AS dan Israel terhadap Iran ini dianggap serius oleh Korea Utara. Pasalnya, Korea Utara dan Iran punya hubungan diplomatik yang cukup erat. Kemudian, otoritas Korea Utara juga mengecam operasi militer yang dilakukan Washington dan Tel Aviv. Mereka menilai langkah tersebut memperburuk situasi keamanan regional dan berpotensi memicu konflik yang lebih luas di Timur Tengah. Saat Iran berpeluang mendapatkan bantuan dari Korea Utara, nasib Amerika Serikat justru tragis karena ditinggalkan sekutunya. Negara-negara sekutu Paman Sam di Eropa bahkan menolak memberikan bantuan militer.